Shalom, saya Leni Limbong, NPM 1940 60 60 70 akan menjelaskan tentang pendekatan psikoanalisis. Yang pertama, ada sejarah perkembangan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis dicetuskan oleh Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Freud dikenal pula sebagai bapak konseling karena teori yang dikembangkan ini merupakan cikal bakal dari teori-teori konseling lainnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya murid dari Freud yang mengembangkan sendiri pendekatan konseling. Meskipun pada awalnya sepaham dengan Freud, namun pada akhirnya mereka mengembangkan sendiri pendekatan konseling. Perkembangan pendekatan psikoanalisis tidak dapat dipisahkan dari perlakuan keluarganya. Freud berasal dari keluarga otoriter dan mengalami keterbatasan ekonomi. Yang kedua, ada hakikat manusia psikoanalisis. Perilaku manusia ditentukan oleh kekuatan-kekuatan irasional, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, serta naluri dan peristiwa psikoseksual tertentu pada 6 tahun pertama kehidupannya. Insting atau naluri adalah bagian yang sentral dari pendekatan psikoanalitik. Menurut Freud, manusia selalu dikaitkan dengan libido. Freud memandang perilaku manusia sebagai perwujudan dari id, ego, dan superego. Individu yang terlalu mementingkan superego akan menjadikan dirinya sebagai orang yang sok sempurna. Sebaliknya, individu yang mengedepankan ide akan menjadikan dirinya menjadi manusia yang penuh nafsu atau tindakan yang tidak bermoral. Yang ketiga, ada hakikat konseling psikoanalisis. Hakikat konseling untuk mengubah perilaku. Pendekatan psikoanalisa, hakikat konseling adalah individu mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat. Individu mampu menempatkan ego pada tempat yang benar, mampu memilih secara rasional dan mediator antara ide dan superego. Konseling merupakan proses reduksasi terhadap ego agar lebih realistik dan rasional. Yang keempat, ada mekanisme pengubahan psikoanalisis. Tujuan utamanya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang perilaku manusia dan bukan untuk mendapatkan cara yang paling tepat dalam penanganan gangguan jiwa. Tujuan konseling dengan pendekatan psikoanalisis yaitu bukan semata-mata untuk menghilangkan sindrom yang tidak dikehendaki, tetapi jika terutama ditunjukkan untuk memperkuat ego, sehingga mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari das es dan memperbesar kemampuan individu untuk berkarya. Dalam konseling, konseli dilatih bagaimana dorongan-dorongan agresif dan seksual, bagaimana mengarahkan keinginan dan bukan diarahkan oleh keinginan. Yang kelima, ada teknik-teknik konseling psikoanalisis. Teknik atau strategi terapeutik yang digunakan dalam konseling psikoanalitis diantaranya. Yang A, asosiasi bebas, merupakan upaya yang dilakukan agar konseli dapat menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari sekarang. Yang B, ada analisis mimpi, yaitu konseling diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Yang C, metode penafsiran mimpi. Freud beranggapan bahwa setiap mimpi memiliki arti. Untuk menyikapi arti mimpi, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode simbolik dan metode sandi. Yang D, interpretasi, merupakan suatu cara untuk mengungkap yang terkandung di balik yang dikatakan konseli, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi konseli. Yang E, ada analisis
resistensi. Resistensi berarti penolakan. Analisis resistensi ditunjukkan untuk menyadarkan konseli terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Yang keenam, ada kelemahan dan kelebihan psikoanalisis. Kelebihan pendekatan psikoanalisis. Pendekatan konseling psikoanalisis memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui masalah pada diri konseli yang dimulai dari mencari tahu pengalaman-pengalaman masa lalu dari konseli. Yang kedua, membantu konseli mengetahui masalah-masalah yang selama ini tidak disadarinya untuk memberikan rasa percaya diri pada konseli. Yang ketiga, menolong individu mendapatkan pengertian yang terus-menerus dan kesempatan kepada konseli menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Yang berikutnya ada kelemahan pendekatan konseling psikoanalisis. Sedangkan kelemahan dari pendekatan konseling psikoanalisis diantaranya adalah waktu yang dibutuhkan dalam terapi terlalu panjang. Diperlukan konselor yang benar-benar berlatih untuk melakukan teknik ini. Pandangannya yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendah martabat manusia, terlalu menekankan pada libido, ketidaksadaran, amat terpengaruh terhadap perilaku manusia. Sekian dari penjelasan saya tentang pendekatan psikoanalisis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.